Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi nih. Kita mau belajar apa coba? Iya, pinter. Kalau ketemu sama Bu Nola, kalau nggak belajar matematika, kita belajar SBDP. Nah, kali ini kita mau belajar matematika dulu ya. Yuk, dilihat yuk. Coba dilihat video pembelajarannya. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Baik mengerjakan dengan cara susun panjang maupun susun pendek. Nah, lalu hari ini kita mau belajar apa, Bu? Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih cara menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, yang kalian lakukan kemarin itu kan semuanya dalam bentuk angka-angka. Bagaimana kita ketemu angka-angka dalam sehari-hari? Tentu tidak ya. Soal penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita gunakan dalam misalnya membeli barang atau misalnya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, nah semuanya itu dibentuk atau dapat dilakukan dengan cara soal cerita dalam penjumlahan dan pengurangan. Yuk, kita lihat yuk contoh soalnya seperti apa. Nih, oh iya, Bu Nola hampir lupa nih. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan apabila kalian mengerjakan soal cerita untuk pengurangan ataupun penjumlahan. Yang pertama, dilihat ya, yang pertama, dibaca soalnya secara berulang-ulang dengan intonasi yang benar. Ya anak-anak ya, baca soalnya baik-baik secara berulang-ulang dengan intonasi yang benar. Intonasi yang benar itu dengan nada yang bacanya tidak perlu cepat-cepat, tapi dengan nada yang tepat. Ya, sehingga kalian bisa paham maksudnya itu apa, ya. Kemudian yang kedua, itu kalian harus perhatikan kalimat tanyanya. Pada akhir soal biasanya diketahui tuh yang ditanyakan itu apa sih maunya. Nah, kalian harus perhatikan ya. Setelah kalian baca, lalu kalian perhatikan kalimat tanyanya. Kemudian yang ketiga, kalian cari informasi pentingnya. Informasi pentingnya itu biasanya dalam bentuk angka ya. Dan yang keempat, cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada kata-kata nih, ada ciri-cirinya nih. Kalau misalnya soal yang dalam bentuk angka saja itu kan kalian biasanya langsung menemui ini nih, langsung tanda tambah atau langsung tanda kurang. Tapi kalau dalam soal cerita tidak seperti itu ya anak-anak. Kalian harus mencari apakah itu ditambah, apakah itu dikurang. Nah, cara cari taunya bagaimana Bu Nola? Nah, kalian cari kata kuncinya ya. Nih, Bu Nola kasih ciri-cirinya nih. Jika penjumlahan, biasanya yang ditanya ada kata-kata bertambah atau kata-kata dan, atau lagi, mendapat, dan jumlah. Ya. Nah, kalau ciri-ciri soal itu dengan menggunakan pengurangan atau dikurangi, ya biasanya ada kata-kata berkurang, lalu dimakan, diminum, atau digunakan, diberikan, selisih, dan juga sisa. Ya anak-anak ya. Nah setelah kalian mencari kata kuncinya, lalu kalian perhatikan yang berikutnya adalah buat kalimat matematikanya ya. Jadi setiap dalam soal-soal cerita kalian mengerjakannya itu yang pertama adalah kalian harus membuat kalimat matematikanya.
Dan yang keenam, kerjakan dengan cara yang menurutmu mudah. Nah, setelah kalian membuat kalimat matematikanya, maka kan kalian tahu, oh itu dijumlah atau dikurang, Bu. Nah, kalian kerjakan dengan cara yang menurutmu mudah. Kemarin, kalian sudah belajar bukan tentang penjumlahan maupun pengurangan dengan cara susun panjang dan susun pendek. Kalian memang harus menguasai cara-cara tersebut, baik susun panjang maupun susun pendek. Tapi ketika nanti dalam soal cerita nih, kalian dibebaskan boleh menggunakan cara susun panjang ataupun boleh menggunakan cara susun pendek. Terserah kalian maunya yang mana. Tentu kalian harus pilih yang lebih mudah bagi kalian ya. Lalu yang berikutnya yang terakhir, kalian jangan lupa kalian harus membuat kesimpulan ya, jawaban dari soal cerita tersebut. Nah, apabila kalian sudah perhatikan langkah-langkahnya, yuk kita masuk ke contoh soal yuk. Nah, diperhatikan ya contoh soal yang pertama. Andi memiliki 124 kelereng. Banu memiliki 103 kelereng. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Sekali lagi ya, Andi memiliki 124 kelereng. Banu memiliki 103 kelereng. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Nah, langkah pertama sudah kalian lakukan nih. Baca soalnya baik-baik. Pelan-pelan dengan intonasi yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah kalian lihat ya. Nah, ini langsung kalian lihat kalimat tanyanya. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Nah, ketika ada kata jumlah nih, Bu Nola tandai dengan warna merah. Artinya yang ditanya adalah apa berarti kalau jumlah? Tanda operasi hitungnya apa? Iya, betul. Penjumlahan ya, kalau jumlah. Nah, lalu yang berikutnya, kalian harus cari informasi pentingnya. Cari informasi pentingnya itu nih, di sini ada kata-kata informasi penting itu ada angka dan juga kata kuncinya. Memiliki 124. Dan kalau Banu memiliki 103 kelereng ya. Jadi artinya kalimat matematikanya adalah 124 ditambah, tambah itu dari jumlah, dan 103 sama dengan titik, titik, titik. Nah, lalu yang berikutnya, kalian bisa mengerjakan deh. Kalian mengerjakannya dengan cara apa? Di sini Bu Nola kasih contoh dengan cara susun pendek ya. Karena biasanya susun pendek itu lebih cepat mengerjakannya. Tapi kalau kalian lebih pahamnya dengan cara susun panjang tidak apa-apa. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara susun panjang ya. Yuk. Nah, Bu Nola dilihat ya. Bu Nola kasih contoh dengan cara susun pendek. Yuk. 124, 103, lalu diberi garis dan diberi tanda tambah. Seperti biasa yang dikerjakan adalah dari satuannya dulu. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, lalu kalian bisa beri kesimpulan. Jadi jumlah kelereng seluruhnya adalah 227 kelereng. Ya, demikian ya anak-anak. Paham? Nah, Bu Nola mau kasih satu contoh soal lagi deh ya. Diperhatikan ya. Ini kalau yang tentang penjumlahan. Sekarang Bu Nola, iya, Bu Nola punya nih contoh soal yang kedua ya. Kalian bisa perhatikan. Tito dan Adit membuat prakarya dari biji-bijian. Tito memakai biji-bijian sebanyak 239 butir.
sedangkan Adit sebanyak 185 butir. Berapakah selisih biji-bijian yang dipakai Dito dan Adit? Sekali lagi ya, Dito dan Adit membuat prakarya dari biji-bijian. Dito memakai biji-bijian sebanyak 239 butir. Sedangkan Adit sebanyak 185 butir. Berapakah selisih biji-bijian yang dipakai Dito dan Adit? Nah, setelah kalian membaca dengan baik, lalu yang berikutnya adalah kalian harus segera mengecek kalimat tanyanya. Yang ditanya apa sih? Gitu ya. Berapakah selisih? Nah, kalau selisih berarti iya betul, dikurang nih Bu Nola kalau selisih ya. Nah kemudian kalian langsung cek deh, lihat deh, perhatikan deh, cari informasi pentingnya ya. Dan kata kuncinya, informasi pentingnya ada angka-angka di sini dan ada kata kuncinya ya. Dito memakai biji-bijian sebanyak 239. Nah, Dito pakai nih 239. Lalu Adit pakai 185. Nah, kalau selisih dikurang ya. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. 239 dikurang 185 sama dengan titik, titik, titik. Nah, lalu kalian bisa mengerjakan deh dengan cara yang menurut kalian paling mudah ya. Di sini Bu Nola contohkan kembali dengan cara susun pendek ya. Tapi kalau kalian mau mengerjakannya dengan cara pengurangan susun panjang tidak apa-apa ya anak-anak ya. Yang penting kalian lebih paham, lebih mudah bagi kalian ya. Diperhatikan 239 dikurang 185. Nah, kalian tulis seperti ini ya. Pertama kalian perhatikan yang semuanya ini. Nah, lalu kalian beri garis dan beri tanda operasi hitung kurang ya. Nah, 9 dikurang 5 berapa? Bisakah? Bisa Bu? 4 ya. Kemudian 3 dikurang 8. Bisakah? Nggak bisa Bu. Nah, ketika nggak bisa seperti biasa. Yang harus kalian lakukan adalah pinjam dari angka di depannya. Angka 3 ini di depannya sebetulnya adalah angka 2 ya. Yang kalian pinjam 1 ke sini. Ya, setelah kalian pinjam 1, lalu langsung kalian bisa coret nih. Nah, kalian jangan lupa tulis 1. Kenapa? Karena angka 2 ini sudah dipinjamkan 1 ke belakangnya dan tersisa tinggal 1, tidak lagi menjadi 2. Makanya di sini Bu Nola beri tanda coret ya supaya kalian nggak lupa. Kalau kalian tetap tulis 2 tanpa menyoretnya, nanti kalian lupa ya. Nah, lalu kembali ke sini ya anak-anak ya. 13 dikurang 8 berapa? Nah, 13 dikurang 8, 5 ya anak-anak. Nah, lalu kemudian, diperhatikan. Ini 2 bukan? Sudah bukan 2 ya, karena tadi kan sudah dipinjamkan 1. Maka ini tinggal 1. Nah, 1 dikurang 1, 0 ya. Nah, kalau 0 di sini tidak perlu ditulis. Nah, jadi selisih biji-bijian Dito dan Adit adalah 54 butir. Dari mana? Dari ini hasilnya tadi. Hasil pengurangannya sama dengan 54. Kalian buat kesimpulannya seperti ini. Ya, bisa anak-anak? Bisa, pasti bisa. Ya, anak-anak Bu Nola pasti bisa kok. Nah, anak-anak, sekian dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, Bu Nola akan memberi kalian soal cerita tentunya yang berhubungan dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Kalian mengerjakannya di buku tulis matematika kalian ya. Tidak perlu menyalin soalnya ya anak-anak ya. Kalian tidak perlu menyalin soalnya.
Jadi, yang kalian lakukan adalah nanti ketika dalam buku tulis matematika, kalian langsung menulis kalimat matematikanya, ya anak-anak ya. Kemudian langsung caranya dan kesimpulannya. Bisa anak-anak? Ulangi ya. Kalian tidak perlu menyalin soalnya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah langsung membuat kalimat matematikanya, kemudian kalian mengerjakannya dengan cara yang menurut kalian mudah, apakah itu pengurangan, penjumlahan, atau dengan cara susun panjang atau susun pendek, terserah kalian. Dan yang ketiga, kalian beri kesimpulan. Ya, bisa ya anak-anak ya? Ya, pasti bisa ya. Selamat berlatih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.